Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, selamat datang kembali di channel Asik-Asyik Podcast. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, izinkan kita perkenalan dulu ya. Nah, seperti pepatah mengatakan, kalau tak kenal, maka tak sayang. Nah, kalau sama kita sih, Pasti disayang. Nah, aku perkenalan dulu ya Kak ya. Silakan Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Si Putri Megawati, biasa dipanggil Kak Mega. Dan di sebelah kanan aku ada Kak siapa ini? Yeni Septi Ramadhani, biasa dipanggil Kak Yeni. Halo Kak Yeni. Halo juga Kak. Nah, gimana kabar Kak Yeni hari ini? Alhamdulillah kabar aku hari ini tuh baik. Tentu ceria banget sih Kak, karena kita kan mau podcast hari ini. Benar banget. Kalau Kak Mega sendiri gimana kabarnya? Nah, kalau aku pribadi sih alhamdulillah sehat banget ya Kak. Seperti kata Kak Mega, Kak Yeni tadi, kita itu harus semangat kan kita hari ini mau podcast ya Kak ya. Bener banget. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kok aku salfok ya Kak sama baju yang kita kenakan hari ini? Kita itu dari sekolah mana sih? Nah, buat kalian penonton-penonton pasti tahu kita itu dari sekolah mana. Yaps, bener banget. Kita dari SMK Negeri 1 Ngleko. Nah, SMK Negeri 1 Ngleko itu biasa disebut apa sih Kak? Biasa orang menyingkat itu semakin go Kak. Semakin go. Wah, keren banget ya Kak ya. Nah, kita itu memakai hijau-hijau ini seperti apa sih Kak? Seperti hansip Kak. Kenapa kok disebut hansip? Karena kan hansip yang di lingkungan itu kan mayoritas pakai warna hijau nih ya Kak ya. Bener banget. Sama kayak ada nih film kartun itu juga pakai hijau yang jadi linmas itu loh Kak. Film apa sih Kak Yeni? Pasti Kak Mega tahu dong. Bentar deh, aku pikir-pikir dulu. Pasti dari film kartun Adit Sopo Jarwo itu ya Kak? Nah, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal seragam kita yang hijau nih, sekolah kita juga berwarna hijau loh yang menerapkan Adiwiyata. Wah, keren banget dong. Ya, di mana di dalam sekolah kita itu juga banyak pepohonan yang asri, yang segar, juga rindang loh Kak. Nah, bener banget. Apalagi kita kan memperkenalkan atau belajar dengan merasakan angin yang sepoi-sepoi. Nah, ngomong-ngomong soal angin sepoi-sepoi nih, sekolah kita juga bertepatan ada di depan sawah, Kak. Jadi angin itu juga bisa mentransfernya tuh dari sawah juga loh, Wah, keren Kak. banget. Jadi kita di kelas itu pusing dengan matematika dan kita keluar gerbang itu sudah merasakan atau melihat sawah yang fresh gitu ya, Kak Bener ya. banget, Kak. Nah, satu lagi nih, Kak. Sekolah kita itu berdekatan dengan Polres, Kodim, dan stadion. Wah, ternyata sekolah kita itu udah strategis banget ya, Kak, Bener tempatnya. banget. Nah, ngomong-ngomong soal seragam kita yang hijau, sekolah kita yang hijau, itu menyatu dengan tema kita hari ini loh, Kak. Bener banget, Kak. Apa sih, Kak, tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah perubahan lingkungan di era Gen Z. Nah, buat kalian nih yang belum tahu, Gen Z itu apa sih? Yuk langsung aja tanya ke Kak Mega. Kak Mega, Gen Z itu apa sih? Nah, buat Kak Yeni dan teman-teman semua yang belum tahu Gen Z itu apa, Gen Z adalah seseorang yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 nih, Kak. Dengan dimana bertumbuh dengan teknologi dan media sosial. Oh, sudah tumbuh sama teknologi ya, Kak? Ngomong-ngomong, tapi kita juga Gen Z nih ya, Kak ya? Iya, kalau boleh tahu Kak Yeni itu lahir tahun berapa sih? Aku lahir 2008 sih, Kak. Wah, kita sama dong. Tapi dulu kita masih belum mengenal yang namanya teknologi ya, Kak? Iya, bener banget. Karena kita dulu itu belum mempelajari lebih dalam lagi tentang teknologi atau media sosial. Nah, seperti anak-anak sekarang itu kan sudah dipegangi handphone oleh orang tuanya. Waduh, miris banget ya ternyata orang tua zaman sekarang itu. Padahal kan ya, kalau anak-anak kecil itu kalau dipegangin sama HP itu bisa jadi buruk ya, Kak? Bener banget. Kan kita itu kan anak kecil itu kan butuh berwawasan dengan alam ya, Kak ya. Iya, benar banget. Kayak dulu nih ya, kan dulu itu pohon tuh masih rindang, masih sejuk, masih hijau-hijau ya, Kak. Kita sebagai anak zaman dulu kan masih merasakan kesegarannya alam gitu ya. Nah, bener banget. Ngomong-ngomong soal pohon-pohon yang hijau, itu aku jadi keinget deh, Kak, masa kecil aku dulu. Masa kecil aku itu di hari weekend itu aku bersepeda dengan teman-teman aku nih, Kak. Seru banget ya, Kak. Bener banget, beda sama sekarang. Kalau dulu itu pepohonan itu masih rindang, masih fresh, masih seger loh, Kak.
Dan kalau ngomong soal flashback nih, aku juga punya flashback nih. Boleh nggak sih Kak ceritain tentang masa Boleh lalu? banget dong. Kan kita itu masa kecil itu harus selalu dikenang ya, Kak ya. Nah, aku kan sama Kak Siwi sama Kak Mega masih 2008 nih ya. Pasti 11 12 dong ya. Bener. Dulu aku masih bermain tuh, masih suka main air di sungai. Sungai itu masih jernih. Terus masih main layangan ke sawah. Nah, bener banget. Dan mirisnya lagi, anak zaman SD sekarang itu sudah berpegangan dengan handphone dan media sosial sendiri nih, Kak. Beda sama kita dulu yang disebutkan dengan Kak Yeni tadi. Bermandi di sungai, bermain layang-layang di sawah, dan jalan-jalan. Era sekarang itu beda banget ya, Kak, sama yang dulu. Bener banget. Udah miris ya ternyata anak zaman-zaman sekarang itu. Dan yang lebih parahnya lagi nih Kak. Kalau kami gak tahu, kayak selokan di pinggir jalan itu tuh udah penuh dengan sampah nih Kak, bukan penuh dengan air lagi. Wah, miris banget ya, Kak. Gen Z yang memburuk itu kita itu harus semangat ya, Kak ya. Bener banget. Apalagi di era bumi sekarang itu yang udah berubah ya Kak, global itu udah ada polusi udara sama apa itu namanya? Pemanasan Pemanasan global ya, global. Kak. Contohnya seperti apa sih Kak? Nah, contoh dari pemanasan global yaitu berubahnya cuaca dan meleleh esnya di kutub. Dan contoh dari polusi udara ini adalah asap knalpot brong dan asap akibat sampah yang dibakar secara liar. Waduh, ternyata membakar sampah itu juga disebut membakar sampah secara liar yang menyebabkan polusi udara ya, Kak. Benar banget. Tapi ngomong-ngomong soal sampah, sampah itu masih bisa dipilah kan ya, Kak? Nah, benar banget. Dan kita juga menerapkan 3R nih, Kak Yeni. Waduh, 3R itu apa sih, Kak? Reduce, reuse, dan recycle. Dan Kak Yeni itu tahu nggak sih pengertian dari 3R tadi? Nih, aku sebutin nih ya. Dari 3R yang disebutin sama Kak Mika tadi. Recycle itu mengolah, reduce itu mengurangi, reuse itu bisa menggunakan kembali. Nah, dari pengertian 3R yang aku sebutin tadi, pasti masing-masing dari 3R tersebut ada contohnya nih, Kak. Contohnya tuh seperti apa sih, Kak? Nah, contoh dari 3R yaitu yang pertama, recycle itu mengolah kertas dengan menggunakan kerajinan tangan. Yang kedua, reduce. Reduce itu membawa tas kantong belanja sendiri sendiri dan mengurangi plastik. Dan yang ketiga, reuse nih Kak, menggunakan wadah botol minum atau makanan bekas nih Kak. Nah, yuk kita bahas perubahan di era lingkungan sekarang ini yuk, Kak. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita berdua nih punya slogan loh untuk kalian yang menonton video ini. Yuk kita sebut bareng-bareng slogan kita apa? Gen Z bukan generasi cemas, tetapi generasi emas. Nah, jangan lupa kalian catat, kalau bisa sih kalian pajang di kamar kalian ya. Dan jangan lupakan tema kita hari ini. Tema kita hari ini yaitu perubahan lingkungan di era Gen Z. Nah, sebenarnya kita itu kan sadar atas perubahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan ini. Bener banget Kak, bahkan menurut dari data PBB nih ya Kak, suhu global sekarang itu sudah naik secara signifikan. Yang dimana cuaca ekstrim itu sudah berubah-ubah nih Kak. Nah, tapi pertanyaannya, kita itu sebagai Gen Z itu apa cuma jadi penonton, apa cuma diam saja sih, Kak? Tentu tidak Kak, kita sebagai Gen Z itu harus berani belajar, berani berubah untuk lingkungan kita sendiri nih Kak. Nah, kita juga itu Nah, bukan berarti kita itu apatis ya. Kita itu punya kekuatan, kreativitas, dan semangat kolaborasi. Justru kita tuh malah dikenal dengan adaptif sih Kak, yang mempunyai keberagaman, yang dimana artinya itu kita masih bisa jadi agen perubahan untuk lingkungan kita nih. Nah, yuk kita bahas tantangan kita sebagai Gen Z itu apa aja sih? Nah, untuk tantangan kita nih sebagai Gen Z, budaya beli buang itu nggak baik untuk kita. Apalagi nih kayak contohnya aku sama Kak Mega nih, pasti kita tuh kalau lihat-lihat di online shop nih Kak, pasti kalau lihat barang lucu itu pasti ingin beli ya, apalagi harganya yang murah, ada diskon juga nih. Tapi kita itu nggak tahu barang lucu itu tuh buat apa untuk kita. Nah, bener banget. Dan yang kemarin itu event 88 Shell itulah, Kak. Kan aku lagi scroll-scroll Shopee ya, itu menemukan baju yang seharga 20.000 loh, Kak. Dan itu aku berpikir, itu limbahnya itu di mana ya? Dibuang gitu aja atau diolah gitu loh, Kak. Dan belum lagi ditambah info simpang siur nih kayak hoax yang bilang kalau perubahan iklim itu bohong. Hello, panas ini real bestie. Nah, ditambah edukasi lingkungan itu kadang skip banget. Yang kita tahu dari SD itu cuma jangan buang sampah sembarangan. Dan itu kan cuma permukaannya aja ya, Kak ya. Tapi jangan remehkan Gen Z, Kak. Gen Z itu bisa rebahan sam
Bisa rebahan sambil mikirin masa depan, yang dimana bisa ngonten sambil edukasi, bisa ngonten sambil peduli lingkungan. Nah, contoh ini inspiratif Gen Z. Greta Thunberg dari Swedia yang menggerakkan aksi iklim global loh, Kak. Wah, hebat banget ternyata ya, di luar negeri aja udah ada yang peduli akan lingkungan nih, Kak. Tapi jangan salah, di Indonesia itu juga ada loh. Melati Witsen, pendiri Paybags di Bali sejak usia 12 tahun loh, Kak. Luar biasa banget gak sih, Kak? Nah, bener banget nih, kita sebagai Gen Z itu nggak harus tunggu terkenal untuk berani memulai. Nah, aku itu sebenarnya gini, Kak. Aku itu ingin membantu bumi, tapi aku bingung. Mulainya itu dari mana? Apakah ini punya solusi? Nih, aku kasih checklist ala Gen Z yang keren nih. Yang pertama, bawa tumbler kemana-mana karena minum air putih itu sehat, tapi nyumbang botol plastik itu nggak keren, Kak. Yang kedua, kita itu kayak yang disebutin Kak Mega tadi, bawa tas belanja kemana-mana karena selain estetik juga mengurangi sampah. Yang ketiga, hemat energi, matikan lampu saat tidak digunakan karena PLN butuh istirahat loh Besti. Nah, ditambah lagi edukasi lingkungan. Dan jangan lupakan konten sambil mengedukasi lingkungan, mereview produk-produk ramah lingkungan nih, Kak. Karena suara kamu tuh punya dampak lebih lebih dari suara notifikasi dari mantan nih Kak. Nah, tantangannya itu ada, tapi harapannya itu pasti ada. Selama kita nggak berhenti bergerak, bumi itu selalu punya harapan. Nah, kita kan bukan generasi yang diam, tapi kita itu bergerak, peduli, dan semangat. Karena Kita bukan generasi generasi cemas, tetapi generasi emas. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga bukan cuma masuk kuping ya, tetapi masuk hati juga. Dan nggak cuma jadi pendengar, tapi jadi perubahan lingkungan. Nah, kalau kalian ingat, lingkungan adalah warisan kita. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak kepada anak kita dan cucu kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode kita hari ini dan jangan lupakan episode podcast kita selanjutnya. Bye-bye Bye-bye Sobat Generasi Emas. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Mleko, Grow and Win Together.